biasa besar sekali Pak ya. Ini New Priok. New Priok. Dan ini adalah kesempatan pertama bagi wartawan untuk wawancari Bapak di sini. Yes, you are lucky. Yang pertama Pak ya. You are lucky. Terima kasih Pak atas percayaannya. Ini keren bermasalah kan? Oh bukan ini. Ini keren ini harganya $10 juta. 110 $10 juta. 40 miliar satu. 140 miliar. Keren yang bermasalah itu 4,5 miliar satu. Hanya 4,5 miliar. Tapi yang ini aman Pak. Ya sampai sekarang masih oke kan? Saya ingin tanya Pak, kalau seandainya ini Bapak katakan tadi baru mulai operasi akhir tahun, kok sudah iklan banyak sih Pak, 4 halaman lagi? Gini ya, kita mau tunjukin kepada investor ya di seluruh dunia ya bahwa ini ada proyek besar yang jadi, sehingga datang investasi di Indonesia dong ya. Jadi yang saya lakukan itu bukan promosi kita, promosi Indonesia supaya investor mau datang tanam modal di sini. Nggak kejauhan Pak iklannya. Dan iklan seperti itu kan bukan hanya sekali kita kasih, secara produk itu kita kasih, lihat progresnya kayak apa. Bukan karena ribut-ribut di Pelindo? Iya juga ya. Oh karena, iya juga? Karena begini ya, karena ada keributan itu kan semua orang tahu. Kita ingin tunjukkan bahwa proyek ini jalan loh, nggak pengaruh dengan itu. Proyek ini akan jadi on time, seperti apa yang kita rencanakan. Dan nggak buang-buang uang tuh Pak ya? Nggak buang-buang uang. Karena kencang juga tuh Pak Rizal Ramli bilang, emang duit nenek moyangnya. Orang kalau ngerti bisnis dan ngerti lah ya, kalau orang ngerti bisnis, iklan itu bagian daripada pekerjaan, bagian daripada cost yang harus dikeluarin. Ini dilaporkan ke saya 5,5 hari. Ya paling enggak 4,7 hari. Tapi 5,5 nggak tahu benar 5,5 contoh. Kalau Pak Lino tadi cerita kepada saya, sudah banyak sekali yang Bapak lakukan di sini. Tapi dwelling time masih lama tuh Pak, bertahun-tahun lagi. Nah, jadi begini ya, dwelling time itu sebenarnya nggak ada kaitan dengan Pelindo. Nggak ada kaitan? Nggak ada kaitan. Gimana Pak? Kan Pelindo yang tanggung jawab di sini Pak. Begini, karena dwelling time itu proses penyelesaian dokumen. Bukan kegiatan bongkar muat. Bukan. Ya. Nah, proses penyelesaian dokumen itu menyangkut ada 8 instansi. 8 kementerian, ada 16 instansi. Makanya waktu Presiden ke sini atau Bapak yang Kementerian Sini, saya bilang, kalau terjadi kemacetan di Priok bukan karena Pelindo, bukan karena IPC, itu karena 8 kementerian tadi belum perform. Tapi Bapak sebagai penanggung jawab yang utama di Pelabuhan Tanjung Priok seharusnya bisa berbuat sesuatu kan? Ini bertahun-tahun, Nah, jadi kemudian begini, masih 5-7 hari, sementara Singapura 1 dan 2 hari. Saya nggak bisa bikin apa-apa. Nggak bisa bikin apa-apa? Nggak bisa, karena itu kementerian punya tanggung jawab, 8 kementerian. Oh, ini 8 kementerian. Nggak pernah Bapak sounding itu, nggak pernah Bapak suarakan itu ke atas? Yang kita lakukan apa? Sejak 5 tahun yang lalu sejak saya masuk, saya selalu bikin ribut masalah ini. Bikin ribut? Ya bikin ribut, kasih tau, gimana nih Bapak-Bapak? Ini bikin logistik kos kita tinggi karena Bapak-Bapak. Ya. Kemana aja udah bilang tuh Pak? Ya saya mana-mana saya bilang, makanya ingat nggak 3 tahun yang lalu sampai Wakil Menteri Keuangan itu berkantor di Priok sampai 2 minggu. Ya juga. Yang sekarang itu karena waktu itu apa? Dwelling time itu lebih dari 10 hari. Ya. Waktu itu dwelling time lebih dari 10 hari. Ya, sehingga beliau itu berkantor di Priok menyelesaikan itu. Ya, jadi ini murni kementerian itu. 8 kementerian tadi, bukan Pelindo at all. Sama sekali? Saya nggak bisa bikin apa-apa. Yang saya bisa bantu mereka, itu saya nyiapkan studi ya. Ada McKinsey, kita biayain. Kita biayain, World Bank kita biayain bikin studi. Ya, untuk kasih masukan kepada 8 kementerian itu gimana baikinnya. Tapi untuk melaksanakan perbaikan itu saya nggak bisa apa-apa, itu mereka. Bapak angkat tangan? Makanya saya bilang sama Presiden waktu itu ya, kalau ini nanti nggak bisa diberesin dan ini bukan beban pada masyarakat banyak, mungkin kita mesti ambil cara-cara yang Pak Harto pernah lakukan tahun 80-an. Kegiatan departemen kaitan dengan clearance dokumen itu di freezing, dibekukan. Yang lakukan fungsi itu SCS. Pihak ketiga. Dari luar negeri. Ya. Karena sampaikan itu sulit. Saya sampaikan itu karena begini. Akibat daripada itu semua, Pak Presiden kan bilang itu cost Indonesia itu 760 triliun setahun. Coba. Jadi saya kira ya, kalau memang ternyata nggak bisa dibaiki, kita mesti ambil langkah drastis sambil nanti baikin birokrasi itu. Kenapa sih 16 instansi termasuk 8 kementerian susah banget bikin dwelling time itu jadi cepat? Karena antara mereka sampai sekarang tuh nggak pernah nyambung, nggak pernah online, ya. Masing-masing sendiri-sendiri semua. Kemudian semua instansi itu kalau nggak bawa hard copy nggak diproses. Ya, Aiman ngerti lah maksud hard copy itu kan. Supaya ada mafia bisa bermain di situ, supaya ada suap bisa di situ. Kalau saya boleh tanya Pak, siapa kira-kira yang paling bersalah di kementerian itu? Kalau sampai sekarang dwelling time masih lama? Saya nggak bisa bilang siapa yang paling bersalah ya. Tapi sebagai contoh ya, itu kan saya dapat input ya. Di 2013 itu di Kementerian Perdagangan tuh izinnya setahun itu 365.000 izin. Kementerian Perdagangan? Perdagangan. Coba. Jadi 1.000 izin sehari.
Coba, kira-kira benar nggak tuh sekian banyak izin itu? Jadi mau mengatakan Kementerian Perdagangan yang paling bertanggung jawab. Aiman yang bilang, bukan saya. Konsesi 2009 sampai 2019 itu lebih mahal ketimbang 2019 sampai 2039. Gimana mungkin Pak nilai kontraknya lebih mahalan yang sebelumnya dibanding yang sesudahnya?